Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Agak maju. Besi. Ilang ono dosa kang wis kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wasirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Istighfar kita memang nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang memberikan. Astaghfirullahaladzim. 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 Keyakinan kun fayakun. Ikuti, hatinya membaca, pikirannya membaca, lesannya juga membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Melebu Allah. Tarik nafas. Metu Allah. Hembus nafas. Anekotake. Mengektekotkan. Urip. Dununge. Bahwa hidup. Arahnya. Bahwa otak, hidup, arahnya, arahe, si kodrat, sirullah, rahasia Allah, zatullah, zatnya Allah, sifatullah, sifate, besi, ilang ono dosa kang wis kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wasirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya sayhat taqalaini. Ya sayhat taqalaini. Allah. Tutup, hatinya was-was. Ya Saykhul Thaqalaini, ya Qutbar Rabbani, ya Ghausas Samadani, ya Muhyiddin, Aba Muhammad, ya Sayyidi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidni hadhihi fi qadai hajati wa yaqdiya hajat. Pakai baju. Ini pedang tajamnya luar biasa. Jadi nggak ada trik, nggak ada apa. Bukan stainless. Ingat kalau pedang stainless itu bagaimana? Jadi ini reality show, hatinya berubah. Mungkin karena dilihat orang banyak. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah, ya. Makanya ini bukan ilmu kita yang bisa, gitu loh. Ini pedang besi, stainless, bukan stainless, trik gitu, atau separuh tajam. Iya. Nanti ke dokter ya. Ke dokter. Monggo duduk dulu. Udah langsung bawa ke dokter ya. Artinya, Pak, rasanya sakit nggak? Nggak rasa sakit. Sakit. ngilu dikit. Boleh ke sini? Sakit nggak? Nggak ngomong apa adanya, sakit nggak? Sakit nggak? Dia nggak berasa sakit, cuman luka. Demi Allah. Demi Allah. Cuman pas lagi dipukul terasa pegel lagi. Iya. Cuman Tapi beliau nggak rasa sakit. Jadi Pokoknya saya nggak percaya yang namanya ilmu kebal. Saya perlu pembuktian. Oke, fine. Apakah ilmu kebal itu benar-benar ada atau cuman ilusi? Kalau menurut pesulap merah kan itu ada hitam, ada ilmu putih, tapi ada ilmu merah, itu salah. Nah benar gimana? Nanti saya akan buktikan bahwa ilmu kebal ini memang benar-benar ada dan nyata. Saya di sini sudah membawa alat, dan ini alatnya bisa tajam, bisa itu enggak apa?
buat itu. Oke, bisa saya ambilkan ya. Ya, bahwa saya itu sudah berguru sudah beberapa tahun, dan Mas Marhel ini kok enaknya bilang kalau ilmu kebal itu nggak ada, itu hanya trik matamu, trik. Ini. Soalnya saya kemarin lihat di podcastnya Denny Sumargo itu benar-benar ada ilmu kebal. Makanya saya pengen membuktikan. Ini saya langsung datangkan Mbah Rizky, Mbah Buyut dari Gunung Lawu. Ya, tapi sampean ini tuh ya. Ini benar-benar bisa ya. Ini tajam, cuma ini ada biji-bijinya sehingga natap ya. Ya, ini aja. Wah. Oke, jangan ngotorin mas saya. Oke. Jadi itu ya. Tajam. Tajam ya. Oke. Au. Tajam. Oke. Saya pengen dites. Oke. Kalau ilmu kebal benar-benar ada, saya mau coba. Tahannya. Sebentar, alatnya saya taruh sini. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Yakin, tidak boleh tidak yakin, harus yakin. Kun fayakun, semua yang terjadi pasti terjadi. Melbu saka Allah, tarik nafas, metu Allah hembuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Agak maju. Besi. Sesuatu itu terjadi. Coba Mas kameramen ke belakang. Terlihat tadi apakah ada luka? Nggak jebol kan? Aman. Ini yakin banget nggak itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak berdarah kan? Enggak, aman. Aman. Mana? Coba di tangan. Tangan, Pak, tangan. Bismillah. Gak ada kan? Aman. Soalnya gak kena. Ya kena. Aduh. Aman. Bagaimana menurut panjenengan? Tapi sepertinya yang di podcastnya Denny Sumargo itu apa asmanya agak panjangan, Mbak. Orang apa? Ajuk gitu. Orang apa? Cukup simpel aja sih. Tapi menurut Mbak gimana? Di podcastnya Denny Sumargo yang dukun kebal itu lagi pembuktian itu real atau tidak? Aku gak komentar di salah. Gak apa-apa, ini klarifikasi. Gak apa-apa, klarifikasi sama siapa? Parodi kan ini ya? Iya, ini parodi ya. Menurut saya kalau ilmu kebal itu tidak untuk dipertontonkan, melainkan konsumsi pribadi. Nak memang panjenengan itu sakti nggih, panjenengan diam gitu. Begitu saja sih. Kalau ini kan saya tadi buat pembuktian ke Mas Nafa saja, yang asli saya tidak boleh merekam, tapi buat Anda panjenengan semuanya yang tidak percaya bahwa ilmu kebal itu ada, saya buktikan gitu. Bagaimana tanggapan Mbah Zidan? Iya, tentang Zidane, cicitnya Mbah Priok. Cicit Mbah Priok itu ya? Iya. Ente kata-kata itu ya? Iya. Istilah kata kan kita kan ini ya? Iya. Tidak jebol ya? Nggak jebol. Istilah kata satunya sama saya. Oke. Jarum pentul, lihat jarumnya dulu. Gitu ya. Jadi gimana ya? Gimana tanggapan Mbahnya? Istilah kata Zidane kan itu umurnya 22 tahun ya? Betul. Tentang pesulap merah bahwasanya dia Adu tembak ya? Adu tembak loh. Itu kesalahan menurut saya. Gimana? Itu sama Deddy Corbuzier kemarin komen Om. Gimana? Kalau ente mau adu tembak jangan diring Deddy Corbuzier. Nanti TKP-nya di situ saya yang kena. Betul. Soalnya juga itu ya, kan Martial itu istilah kata kan nggak kebal ya, ngapain ditantang gitu kan? Iya, harusnya sama ini dukun-dukun yang lagi di Denny Sumargo itu kan kebal. Nah, itu bener itu. Itu yang harusnya. Tapi Mbah percaya nggak dukun kebal itu ada? Percaya nggak percaya istilah kata ya. Istilah kata kita kan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Betul. Mempunyai kayak sunan-sunan itu punya apa kan itu namanya Pak? Karomah. Nah, mempunyai karomah sendiri-sendiri ya. Sunan itu wali Allah itu. Kalau istilah kata dukun ya gimana ya? Percaya nggak percaya aja sih. Gitu. Tapi
pada zaman dulu itu biasanya ada mbak ilmu-ilmu kanuragan yang dipraktikkan para sunan-sunan, punya ilmu kanuragan tersendiri. Terus para orang-orang Jawa yang pada zaman dulu itu kan punya ilmu kanuragan itu kan belajar sama gurunya ya, kayak ilmu rawa rontek, terus ilmu kebalan, ilmu batin, itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Tapi kalau semisal dipertontonkan itu kayaknya nggak cocok gitu. Jangan dipertontonkan. Istilah kata kita pengen berilmu atau punya kesaktian seperti itu, istilah kata kita kan harus punya guru ya. Istilah kata kalau kita nggak punya guru nanti stres. Kalau istilah kata lagi kalau kita salah guru juga kesalahan besar itu sih. Tapi kalau kita lihat video yang di podcastnya Denny Sumargo itu yang pamer tentang kekebalan itu gimana? Itu kan dipertontonkan. Apakah itu sebuah trik atau ilmu? Menurut mbahnya sendiri, sebuah trik atau ilmu? 3 bulan. Enggak, ini pemikir ini kan opini. Setiap orang berhak memberikan opini. Menurut ente itu real atau trik itu? Trik. Yakin ente? Insyaallah. Tadi ente bilang kalau Soalnya di antara pesulap mereka sama Ustadz siapa itu yang tukang ruqyah? lupa Ustadz Ya, Jendin. Ustadz yang ruqyah itu sama si Marcel kan pernah memperagakan tuh. Kayak dia bawa pisau, keris atau pisau ya. Istilah kata tangannya di sini terus dijompik-jompik itu dia pembuktian dulu kertas sobek terus habis itu di gini-giniin gak mempan soalnya ininya lebih tumpul kayak gitu. Terus Percaya nggak percaya sih, istilah kata kan itu. tapi kita sebagai orang Jawa itu seharusnya ya harus percaya sih, Betul. karena itu orang Jawa kan biasanya punya ilmu kanuragan. Betul. Tapi kalau itu dipertontonkan ya nggak tahu, mungkin itu ada trik tersendiri. Soalnya kata pesulap merah, jadi hal-hal tersebut itu adalah trik. Kalau ada dukun yang sakti itu berarti dukun cabul. Betul. Bener nggak? Betul. Kalau yang jidang itu ditusuk jarum itu Trik. itu trik. Kayak kalian bisa istilah kata kalian lihat di podcastnya Dennis cewek itu, dia tuh bengkokin jarumnya ke bawah ini, ke atas ini, bekasnya ada ini. Oh, dibengkokin. Iya dibengkokin ke atas itu, kertak. Cuma itu dibengkokin, ada bekasnya di pipinya. Oh, kirain itu pas jarumnya ditusuk, itu jarumnya bengkong ke bawah. Itu ternyata ada tekanan tangannya ini. Iya. Gitu. Makanya waktu di podcastnya Dr. Richard Lee kan dia disuruh pakai jarum apa itu ya yang kecil itu istilah kata nanti jarum suntik. Iya infus Jarum infus. dimasukin di sini kalau nggak tembus nanti kasih iPhone 13 tapi Terus ditantang-tantang. Ente gimana? ente kadang-kadang ente sama itu yang Kalau lu sama saya berani, tapi harus ada taruhan berapa? Aku 13 Pak. Ilmu itu sebenarnya tidak untuk dipertontonkan. Ilmu itu sebenarnya kalau saya belajar ngaji itu adalah karomah dari Allah. Yang digunakan ketika orang tersebut dalam keadaan terdesak atau terdolimi, itu biasanya ilmu tersebut itu muncul atas kehendak Allah. Bukan untuk dipertontonkan untuk mencari uang itu. betul. Namanya bukan seperti itu. Kalau mbahnya ini sendiri kebal apa enggak? Apa insyaallah. Coba. Kalau terdesak, ini kan nggak terdesak, hanya untuk konten. Kalau saya mungkin bacok nanti di jalan nggak akan tebus. Kata siapa? Ini kan nggak terdesak. Ya kan penonton butuh pembuktian. Kemarin pesulap merah butuh pembuktian, Mas Udinya yang nggak mau. Ya gak kebal sih lah wes. Bagaimana gegerku nabrol. Aduh Nggak. coba lah, ini apa? Bener-bener kebal guys yang. Ini buktinya itu tadi. Jadi dibacokin sama apa? Saya tuh sebenarnya punya ilmu kebal. Tadi Gimana? asmanya udah masuk ke tubuh saya itu. Kebal. Nggak apa-apa ya. apa-apa, Itulah it's okay. kekuatan. It's okay. Kalau banyak kebal sih juga. Aman. Ilmu kebal. Bahkan rambut pun nih nggak bisa dipotong. Bisa dipotong coba. Coba istilah kata. Ini kebal, coba zoom ini rambutnya itu ya. Oh iya, nggak bisa dipotong. Coba seberapa itu? Astaga. Oh iya. Oh iya, nggak bisa Nggak bisa dipotong. dipotong. Lu potong beneran goblok lu. Oke guys, itu adalah konten ini adalah hiburan semata, jangan baper karena sekarang lagi viral-viralnya seorang dukun kebal dan pesulap merah ya. Jepang sibuk mengurus gimana cara memperdayakan robot supaya lebih canggih.
USA sibuk dengan anak-anak mudanya supaya lebih giat belajar. Indonesia Sibuk dengan dukun dukun santet. Sibuk membuktikan santet atau dukun itu ada atau enggak. Bal itu ya. Itu terserah kepercayaan ada masing-masing. Tapi kalau semisal ini takutnya dolar kuning nih. Nah, tapi kalau ilmu santet sendiri banyak percaya apa enggak kalau ilmu santet? Enggak sih. Sangat percaya juga, percaya. Percaya enggak? Percaya kalau ilmu santet mah. Ilmu santet percaya. Soalnya di Kalimantan juga di lain-lain kan ada ya, terbukti juga kan. Banyak ilmu santet. Iya. Kalau ilmu pengasihan? Maksudnya semar mesem. Belum bikin cewek tergila-gila sama lo. Semar mesem. Iya pengasihan. Pelet. Iya. Enggak sih menurut gue kalau itu. Yakin gua. Kata siapa? Kata gua barusan ini, kata dukun nih. Enggak percaya. Oh, percaya. Percaya. Soalnya ini cerita nyata, saya pernah nyembuhin orang yang kena pelet itu 2 kali. Siapa tuh? Rahasia, tidak perlu. Belakang kamera aja ya. Ada belakang kamera. Ini real bro ya, karena memang kejadian tersebut datang ketika saya sedang mencintai gadis tersebut. Kenapa gadis tersebut tidak bisa suka sama saya? Terus setelah saya telusuri, ternyata ada sesuatu di dalamnya dan saya hilangkan, saya buang. Akhirnya, soalnya cintanya sama dia nggak wajar. Nggak wajarnya itu sampai bisa memberikan apa aja yang si cowok mau. Akhirnya terus saya lihat, ternyata ini memang gara-gara ada keanehan ya. Akhirnya ya udah. Terus Astagfirullah. Kenapa? Tiba-tiba nginging. Lanjut. Itulah ilmu apa aja itu wajib kita hargai, wajib Betul. kita, ya terserah ente mau percaya atau enggak, yang penting kita menghargai. Ya orang itu bisa gini bisa itu ya dihargai, nggak perlu diusik. Kalau niatnya hanya sebuah konten ya udah biarkan, yang penting kita jangan mengganggu hidup orang lain selagi itu tidak merugikan orang lain. Betul. Tapi kalau menurut ini mbahnya ini Gus Samsudin itu termasuk merugikan orang lain? Merugikan. Sudah diundang ke podcast Dr. Richard Lee, mantan santri, mantan kameramennya itu cuma dibongkar sama orang yang udah berobat sampai jual rumah tapi nggak sembuh-sembuh. Oh, dibongkar semua. Dibongkar di podcast Dr. Richard Lee. Oke. Dr. Richard Lee juga menyiapkan uang 1 miliar. Untuk itu apa? Untuk orang yang bisa itu yang di podcastnya Denny Sumargo kan? Iya. Yang itu nggak tembus kan? Nggak jebol. Diundang dapat hanya 1 juta kita ya, 1 orang. Masa? 1 orang nggak ya? Ya bisa itu. Yang nggak bisa jebolin itu. Dia pakai pisau bedah kayaknya. Kalau orang itu kebal, saya nggak jebol, dikasih uang 1 orang 100 juta. Kalau nggak salah ya. Keren. Jadi karena memang Dr. Richard butuh pembuktian ya. Jadi mungkin beliau itu belum tahu ilmu Jawa atau belum tahu ilmu-ilmu yang kebal kayak gitu, mungkin belum paham. Jadinya Dr. Richard perlu pembuktian lagi menggunakan pisau bedah. Kalau misal Gus Rizky ini pengen dapat uang 100 juta, pengen bagi nenek, pengen bangun rumah, bagi orang tua, monggo. Ikut itu. Iya. Orang melok lah. Kalau jebol nambah nih Anda. Saya tidak punya ilmu kebal, saya tidak punya. Ya itu hanyalah sebuah konten guys. Dunia entertain mungkin ada yang percaya ada yang tidak, tapi ini adalah Indonesia. Indonesia Betul. adalah negara yang sangat lucu sekali netizennya. Oke, terima kasih untuk konten kali ini. Terima kasih Mbah sudah diberikan ilmu kebalnya, dan salam ilmu alam. Ilmu alam Ya. ilmu yang datang dari diri kita sendiri, bukan dari setan atau dari Jin. Betul. Ditunggu konten kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.